jarang yang memiliki di tengah kota terus luasnya seperti ini gitu. Artinya untuk kita nilai dengan metode pengembangan tanah ini kan tidak cocok. Gitu kan? Kalau ini sebagai pengetahuan adik-adik kita belajar penilaian tanah. Nah, metode ini digunakan untuk menilai tanah yang potensial, terletak di daerah yang berkembang dan relatif ideal. Data pasar tanahnya ada, harga jualnya dari tanah sudah dikembangkan dapat diperoleh. Ya kalau memang ada adik punya tanah kosong di daerahnya sana yang terletak di pinggir jalan, memang potensi untuk dikembangkan seperti ini oke. Tapi kalau misalnya tanah perkebunan di gunung sana, gitu ya, yang ditanami sawit, gitu ya, adik-adik nilai pakai ini ya nggak cocok. Orang tuanya punya sawah, dinilai pakai metode ini ya lebih nggak cocok gitu loh, Dek. Maksud saya seperti itu. Ya, maksud saya seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, konsep dasar dari metode pengembangan lahan adalah menghitung nilai tanah dengan cara mengurangkan harga jual tanah dan bangunan yang akan dikembangkan. Gross development dengan biaya-biaya pembangunan, development cost yang dikeluarkan dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang time value of money melalui aplikasi tingkat diskonto tertentu. Jadi intinya ini ada tanah kosong, kemudian kita kembangkan, terus kemudian setelah tanah itu kita kembangkan, dia akan memberikan penghasilan berapa kepada kita. Terus kemudian penghasilan itu dalam jangka waktu berapa tahun dibikin tingkat pengembalian berapa, kemudian dibuat juga misalnya prediksi sampai 10 tahun kemudian dibikin terminal value, ketemu berapa nilai bangunan itu setelah dikapitalisasi tanah dan bangunan itu. Baru dikurangi dengan biaya-biaya pembuatan pembangunan baru itu ketemulah nilai tanahnya. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Jadi di pelajaran-pelajaran sebelumnya saya pikir adik-adik sudah dapat, saya hanya mengingatkan kembali. Ya, ini kondisinya, periodenya berapa, pengembangannya, kemudian development value-nya berapa, diproses, nah tingkat diskonto ketemu nilai propertinya. Nah kalau untuk mencari nilai tanahnya, berarti tadi nilai properti ini dikurangi dengan tingkat pengembangan yang sudah kita lakukan. Ada tanah kosong yang luas, dilakukan penilaian high and best use, cocoknya di tanah itu dibangun apa? Oh dibangun mall, Jadi direkayasa, dibangun mall. Kalau bangun mall kira-kira membutuhkan biaya berapa, waktunya berapa lama ya? Oh butuhnya biaya sekian, waktunya setahun atau 2 tahun baru jadi mallnya. Nah, tahun ketiga berarti mallnya baru mendapatkan pendapatan atau penghasilan. Nah, kemudian dibikin sampai dengan misalnya tahun ke-10. Terus dibikin sampai dengan tahun tak terhingga. Oh, ketemu nih nilai mall tersebut setelah ini sekian, akan memberikan penghasilan sekian. Terus kemudian diinikan di kapitalisasi. Tingkat diskonto sekian. Oh, ketemu nilai propertinya. Nah, nilai propertinya tadi nilai tanah dikurangi nilai bangunannya. Ini terus kemudian ini ya, menentukan tadi high and best use-nya, membuat tapak, master plan, kemudian menentukan waktu pengembangan dan biaya pengembangannya, membuat proyeksi harga jualnya, proyeksi penyerapannya, pendapatan per periodenya, tingkat diskonto, pendapatan per periode dari tahun ke 0, dan pendapatan per periode penjualan telah didiskontokan ke tahun ke 0. Jadi time value of money tadi kita jualan di tahun ke-5, kita bawa ke tahun ke-0. Ini kurang lebih sama dengan kalau adik-adik melakukan penilaian dengan pendekatan pendapatan. Nah, menentukan penggunaan tertinggi dan terbaik kan berarti menggunakan pedoman analisis high and best use berupa tanah atau tanah berikut bangunan gitu ya. Jadi DJP juga punya pedoman analisis penggunaan tertinggi dan terbaik. Di JKN juga ada. Nanti silakan adik-adik kalau melakukan penilaian ini mau menggunakan dasar yang mana bebas silakan. Mau menggunakan swasta juga bebas.
Kemudian yang kedua membuat desain tapaknya gitu ya, master plan-nya. Nah, membuat desain tapaknya ini juga harus mengikuti aturan yang berlaku di wilayah tersebut. Jadi penyesuaiannya terkait dengan karakteristik tanah, aturan yang berlaku maupun produk dari pesaingnya gitu ya. Nah, aturan yang berlaku ini kan bisa berupa, oh kalau membangun perumahan di sini harus bangun yang tipe-tipe murah, harus bangun yang tipe-tipe sekian, harus bangun yang tipe itu ini dan lain sebagainya. Nah ini harus diperhitungkan dalam melakukan penilaian tanah. Nah, waktu pengembangan. Nah, penentuan waktu pengembangan gitu ya, dan biaya pengembangannya yang akan dikembangkan. Nah, kalau di DJKN tadi ya alat bantu untuk melakukan penilaian bangunan kalau dia menggunakan DKPB, daftar komponen penilaian bangunan. Kalau yang DJP menggunakan daftar DBKB, daftar biaya penilaian bangunan. Terus kalau di DJKN ada yang namanya DKPJ, daftar komponen penilaian jalan dan lain sebagainya. Itu hanya apa ya, semacam sarana yang digunakan untuk menilai tanah dan menilai bangunan. Tools RAB sebetulnya. Itu RAB. Kalau di PU namanya RAB. Atau Standar Nasional Indonesia di PU sekarang. Untuk menghitung nilai bangunannya. Atau untuk menghitung RAB pembuatan bangunan sebetulnya. DKPB. Itu ya. Nah, tadi saya ulang lagi ya. Kalau di DKPB-nya DJKN, kalau teman-teman mau melakukan penilaian, kalau komponen fasilitas bangunan bisa ditambahkan ke dalam nilai bangunan tersebut. Karena kalau menggunakan DKPB, fasilitas penunjang itu belum masuk ke dalam DKPB. Fasilitas penunjang itu apa? Misalnya rumahnya teman-teman ada liftnya, rumahnya teman-teman ada tangga berjalannya, ada AC-nya, ada water heater-nya, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam nilai bangunan. Nah, tapi kalau di DJKN itu terpisah, dua hal yang terpisah. Karena dia kan ngikutnya kan barang milik negara. Itu masuk ke dalam klasifikasi barang bergerak. Ya. Karena dia kan BMN ya, sebetulnya kan DKPB ini untuk menilai BMN. Sehingga yang dinilai hanya bangunannya tok. Jadi misalnya ada rumah dinas dosen di belakang di kompleks TAN gitu ya, ada rumah dinas. Terus kemudian rumah dinas itu fasilitasnya ada AC-nya, ada water heater-nya. Kalau di DJP, kalau menggunakan menilai dengan DKPB, rumah itu include dengan penilaian rumah itu include dengan AC sama dengan water heater-nya. Kalau di DJKN, rumah itu cuma rumah tok, terus BMN yang lain, water heater, terus kemudian AC-nya itu sebagai BMN barang bergerak. Jadi dia seolah-olah memegang 3 BMN. 1 rumahnya, 2 AC, 3 water heater. Dia memanfaatkan 3 barang milik negara. Jadi mempunyai 3 nilai. Nah, kalau biar sama dengan DJP gimana ya, nilainya harus dijumlah. Karena ada komponen fasilitas bangunan yang kalau di DJP itu bisa mempengaruhi nilai bangunan. Jadi kalau misalnya seolah-olah kalau adik-adik itu menjual rumahnya, rumah yang tanpa AC dengan rumah yang ada AC-nya pasti harganya mahal dengan rumah yang ada AC-nya. Gitu ya. Tapi kalau di DJKN itu dinilai terpisah. Kalau di DJP sebenarnya dinilai terpisah juga bisa, tinggal nanti AC-nya ditambahkan nilainya. Itu cuma teknis, adik-adik nanti nilainya seperti apa silahkan. Kalau rumahnya menggunakan AC, menggunakan water heater, menggunakan alat-alat yang lain yang tentunya mendukung menjadi fasilitas rumah. Gitu ya. Termasuk fasilitas internet dan kabel TV kalau di DJP menjadi komponen pendukung fasilitas. Bisa meningkatkan nilai
dari bangunan tersebut. Utilitas dari bangunan. Oke, saya lanjutkan lagi. Membuat proyeksi harga jual, memproyeksi untuk menentukan harga jual dilakukan antara lain dengan memperhatikan biaya pengembangan, tingkat keuntungan yang wajar dari pengembang, tingkat inflasi dan harga. Nah, kalau ini kan contohnya akan dibuat perumahan, masing-masing rumah, masing-masing tipe rumah ini kira-kira ditentukan harga jualnya berapa. Baik tanah maupun bangunan. Jadi mempunyai tanah sekian hektar di kafling-kafling, ada yang tipe 21, tipe 36, tipe 45 misalnya. Oh, kalau 21 harganya misalnya 100 juta. Kalau tipe 36 misalnya 150 juta. Kalau tipe 45 harganya 200 juta dan lain sebagainya. Nah, ini menggunakan proyeksi dan harga yang berlaku pada saat itu. Nah, ini membuat proyeksi penyerapan, jadwal penyerapan, kira-kira dia membuat target penjualannya. Per tahun ditargetkan berapa dari penjualannya. Saya lanjutkan lagi. Nah, menentukan pendapatan per periode, terus kemudian membuat tingkat diskonto. Ya, pendapatan per periode membuat tingkat diskonto gitu ya. Nah, salah satu tingkat diskonto rumusnya seperti ini, sudah ada semua. Terus kemudian ini ya, nanti adik-adik silakan baca sendiri ya, nanti silakan dibaca sendiri. Nah, langkah mendiskontokan bahwa tahun ke-0 ini kan pelajaran adik-adik di awal time value of money dari tahun kesekian dibawa ke tahun ke-0 pada tahun penilaian ini ya, dari tahun ke 1, 2, 3 misalnya dibikin proyeksi 10 tahun misalnya, dibawa ke tahun ke-0. Kemudian yang terakhir dibuat terminal value di tahun ke-10 yang meliputi tahun ke-11 dan seterusnya. Dibawa ke tahun 0-nya 10 di terminal value kan di sini. Dari terminal value ini dibawa lagi ke tahun yang ke-0. Baru ketemu nilai propertinya. Oke, ya. Ini apa namanya? Kita review saja. Terus menjumlahkan nilai tadi nilai tahun pertama dibawa ke tahun ke-0 ditambah, nilai tahun kedua dibawa tahun ke-0 ditambah, nilai tahun ketiga dibawa ke tahun ke-0 dan seterusnya, terminal value ditambah dengan terminal value-nya ketemu nilai propertinya. Sama dengan kayak adik-adik membuat inilah apa namanya pendekatan pendapatan lah. Nah ini studi kasus penilaian, saya ambilkan yang mudah saja gitu ya. Nah ini contohnya data pasar, tanah yang kita nilai ini seluas 6 hektar gitu ya. Sebenarnya belum terlalu luas tapi lumayan lah ya. 6 hektar itu ya dengan perbandingan sarana efektif dan prasarannya 60 banding 40 gitu kan. Nah, dari sini dari hasil survei lapangan diketahui perbandingan serang dari beberapa jenis dapat disimpulkan bahwa tanah ini dapat dikembangkan selama 1 tahun dan setelahnya itu dapat mulai dilakukan penjualan. Jadi dia punya waktu 1 tahun untuk mengembangkan sebelum dijual. Nah, biaya operasional per tahun dianggap tetap 250 juta. Biaya ini termasuk biaya pemasaran, administrasi umum, dan overhead-nya. Nah, biaya pengembangan, pengurukan, dan sarana lain tahun ke-1 sekian, tahun ke-2 sekian, tahun ke-3 sekian untuk ini pengurukannya ini. Diperkirakan ya, ini perkiraan biayanya. Terus keuntungan developer yang diperoleh gitu ya, 13% dari nilai pasar mentahnya. Nah, baru di sini. Nah, bila luas kapling yang direncanakan yaitu 300 meter dan 200 meter, sedangkan dalam site plan terdapat 40 kapling dengan luas 300 meter. Nah, sisanya nih dari 60 unit untuk luas 200 meter. Tahun ketiga 36 unit untuk luas 200 meter dan 24 untuk unit 300 meter. Tentunya terjual habis. Nah, ini ketentuan harganya. Ya, nanti adik-adik bisa pelajari sendiri nanti.
Dia seperti itu. Nah, luas tanah mentahnya 6 hektar. Terus sesuai ketentuannya ditetapkan 60% yang efektif dan 60% untuk fasum. Berarti 36 ini yang bisa dibangun. Ya, cara mencarinya pertama ini 36% ini yang bisa dibangun, 36 meter persegi ini, 36.000 meter persegi ini yang bisa dibangun. Nah, kalau 40 kafling tanah 300 meter, berarti ada 12.000 yang tanah kafling 300 meter. Berarti sisanya 24.000 ini untuk yang luas kafling 200 meter persegi. Berarti tanah kafling 200 meter persegi itu ada 120. Asalnya dari sisanya ini 24.000 dibagi luasan kaflingnya 200 meter terdapat 120 meter. Berarti akan dibangun 40 plus 20 120 kafling. 40 luas 300 meter persegi, 120 kafling luasnya 200 meter persegi. Nah, ini tadi kan. Nah, untuk yang tahun pertama, ini kan rencana penjualan tahun pertama masih dibangun. Adanya berarti cuma biaya tok, nggak ada duit yang masuk. Tahun kedua sudah mulai dipasarkan. Pemasarannya mulai tipe yang 200 dulu sebanyak 60, 36, 24. Ini dari soal sebelumnya ya, sorry. Nah, ini kan 36, 24. Nah, tahun ketiga 36, 24 sisanya terjual habis. Ini kan berarti tahun keduanya 60 unitnya. Tahun ketiga 36, 24 sisanya terjual habis. Berarti nah ini 60 unit dari 200 terjual di tahun kedua. 36 sama 24. Berarti sisanya tadi ini ditambah ini 120 kan dijualnya kan. Berarti tinggal 24. Ini kan 40 kan berarti tinggal 16. Berarti tinggal dikalikan harga jual tanahnya. Ini, nah berarti dalam ribuan ini ya, dalam ribuan ketemu duitnya ini. Nah ini ada biaya pengembangannya tadi, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Terus ini ada keuntungan developer berapa biaya-biaya sehingga total biaya yang merah ini. Keuntungannya ini bukan keuntungannya, tapi ini kotor ya, pendapatan kotornya yang biru. Nah, tinggal dikurangkan. Sorry. Ini penerimaannya ini tinggal ini dikurangi 1 ketemu 3. Jadi ini penerimaan kotornya ini, penerimaan kotornya yang 5 juta 100, 7 juta 56, 5 juta 76 ini dikurangi dengan biaya-biaya ini. Nah, karena ini 0, maka keuntungan di tahun pertama negatif. Keuntungan di tahun kedua 5M minus 3 ketemu ini. Sorry, 5M minus 1 ketemu 1. Ketemu 34. Terus 7 miliar minus 1,7 ketemu 5,3. Ini ketemu ini. Nah, ini diskon rate-nya 20%. Nah, faktor diskon tahun pertama, faktor diskonnya sekian, tahun kedua sekian, tahun ketiga sekian. Ini kan ini dibawa ke sana, dibawa ke sana, dibawa ke sana semua, dibawa ke tahun ke-0. Sehingga ini kali ini ketemu ini. Ini kali ini ketemu ini kali ini ketemu ini kali ini ketemu ini. Sehingga nilai pasar tanahnya kan tinggal dijumlah ini sorry. Ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ketemu ini. Nah, ini dibagi luasannya. Ketemu nilai per meter tanah ini 110, 501,03. Oke ya, kurang lebih seperti itu nanti. Silakan dipelajari sendiri. Kalau materi PowerPoint-nya sudah habis. Nah, adik-adik sudah saya berikan materi yang ini. Juga buat baca-baca ini. Nah, materinya kan sudah habis. Adik-adik nanti bisa baca dari kasus-kasus penilaian ini. Gitu ya. Nah, sebetulnya materi ini kita hanya review.
Terus materi ini juga tidak ingatan kembali ini tidak akan digunakan untuk menilai tanahnya adik-adik yang akan disiapkan. Kita hanya belajar aja, Dik. Ya, kita hanya belajar. Ini caranya kurang lebih sama. Ya. Ini caranya kurang lebih sama, cuman agak banyak sedikit gitu ya. Kalau tadi kan cuma 3 tahun, ini 7 tahun. Kurang lebih caranya sama dengan yang saya beritahukan tadi. Cuman ini lebih banyak ya. Nanti prakteknya kan kita tidak menggunakan ini sebetulnya. Nah, oke. Nih. Terus nanti silakan dibaca sendiri. Nih. Nah, yang terakhir sebentar. Nah, yang terakhir saya memberikan tugas ke adik-adik. Ini tugasnya ringan-ringan saja, tapi minta tolong dikerjakan. Ya, ini minta tolong dikerjakan, tetap dikerjakan. Karena ini tugasnya untuk menuju gitu ya, untuk rangkaian untuk mendapatkan laporan penilaian. Nah, tugas yang pertama adalah adik-adik ini. Yang pertama tugasnya kalau bisa gitu ya. Nah, saya minta bantuan kepada penanggung jawab penanggung jawab mata kuliah penilaian properti residensial untuk membuat Google Drive. Terserah ya, ini silahkan nanti teman-teman yang bisa membantu PJ membantu. Minta tolong saya dibuatkan Google Drive untuk pengumpulan tugas. Nah, Google Drive ini bisa diakses oleh dosen dan seluruh mahasiswa Google Drive. Nah, di dalam Google Drive ini nanti silakan dibuat folder-folder namanya sesuai dengan jumlah mahasiswa beserta nama lengkapnya. Nah, contoh namanya ini ya, 001 misalnya di Setiawan, 02 Bima Kurniawan, 03 Fajar Faisal, dan seterusnya. Sampai dengan kita berarti 29 orang. Nah, gitu ya. Kita buat folder-folder sesuai dengan nama masing-masing mahasiswa. Nah, saya nanti melakukan penilaian dan mengeceknya akan saya buka satu-satu nih. Si Adi Setiawan saya klik. Benar nggak dia tugas satu ngumpulin? Nah, nanti setiap selesai waktu tugas pengumpulan tugas saya akan klik satu-satu nih. Si Adi ngumpulin nggak? Si Bima ngumpulin nggak? Si Fajar ngumpulin nggak? Dan seterusnya. Nah, terus kemudian selanjutnya tugas mahasiswa sekarang mengupload data-data tugas dalam folder Google Drive tadi untuk pengumpulan tugas. Nah, diharapkan si mahasiswa ini juga bisa membuat folder-folder di bawah folder namanya. Itu ya, tugas disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan dengan folder-folder seperti ini. Misalnya si Adi Setiawan. Oke, kita mulai tugas yang pertama dulu, tugas 1 dulu. Nanti tugas 2 dan 3 minggu depannya lagi. Nah, dibuat folder yang sekarang, tugas yang 1. Gitu ya. Jadi si Adi bisa membuat folder tugas 1. Kemudian si Fajar tadi juga bisa membuat folder tugas 1. Si Bima membuat juga tugas folder 1. Nah, isi dari folder 1 adalah ini. Mengumpulkan data-data tanah yang akan dinilai untuk pembuatan tugas akhir mata kuliah penilaian properti residensial. Seperti kesepakatan kita, adik-adik diharapkan untuk menilai rumah tinggalnya masing-masing. Gitu ya. Jadi rumahnya masing-masing yang akan dinilai. Saya lebih menyarankan rumah masing-masing. Kenapa? Karena adik-adik sudah familiar dengan rumahnya masing-masing. Data-data terkait dengan sertifikat dan tanahnya juga sudah ada adik-adik miliki, tinggal pinjam orang tuanya. Tapi minta tolong kalau pinjam dikembalikan, gitu ya. Jangan dikembalikan ke bank. Ya, dikembalikan ke orang tuanya maksudnya, gitu ya. Nah, terus apa yang diupload di situ? Yang diupload di situ adalah data fisik tanah dan administrasi tanah. Nah, saya mulai dari data administrasi dulu deh. Data administrasi tanah itu terkait dengan sertifikat, terkait dengan akta jual belinya, terkait dengan bukti penguasaan tanah, terkait dengan bukti-bukti pemilikan tanah dalam hal tidak punya sertifikat, atau bukti-bukti penguasaan lainnya.
Gitu ya. Jadi kalau misalnya adik-adik tinggal di rumah orang tuanya, minta tolong data-datanya ini diupload. Bolehlah namanya disamarkan lah, nama orang tuanya disamarkan atau dicoret atau apa gitu ya, silahkan nggak apa-apa. Tapi maksudnya data-data fisik ini ada semuanya. Ya, silakan namanya disamarkan atau dicoret atau apa gitu ya, dicoret boleh, disamarkan boleh nggak apa-apa. Tapi yang jelas data-data ini adik-adik miliki semuanya. Nah, kalau orang tuanya nggak punya sertifikat tanah, adik-adik bisa melengkapi dengan bukti-bukti penguasaan tanah. Adik-adik bisa melengkapi dengan surat keterangan yang lain. Pokoknya adik-adik melakukan penilaian tanah, sekarang mengumpulkan dulu data fisik tanah yang mau dinilai. Intinya seperti itu. Dari sisi administrasi dulu. Kalau nggak punya akta jual beli gimana Pak? Ya sudah, nggak usah tanpa akta jual beli. Yang penting ada bukti sertifikatnya. Kalau nggak ada bukti sertifikatnya gimana Pak? Yang penting ada bukti penguasaan tanahnya. Kalau nggak ada bukti penguasaan tanah gimana? Yang penting ada giriknya. Yang penting ada macam-macam lah gitu ya. Nah, kalau namanya tidak klop gimana? Ya itu terserah adik-adik untuk mengklopkan. Misalnya gini, namanya itu nama kakeknya tanahnya. Terus sekarang tanah itu digunakan oleh orang tuanya, baik ayah atau ibunya. Nah, terserah adik-adik. Nanti misalnya dibuktikan dengan apa? Akta kelahiran, kalau masih ada akta kelahiran orang tuanya. Kalau enggak, adik-adik pura-pura bikin surat pernyataan. Nanti bapaknya suruh tanda tangan bahwasanya si bapak ini merupakan pemilik yang sah atau yang menguasai tanah atas nama si A ini dan belum dibalik nama. Tapi kalau namanya sudah inline dengan bukti-bukti kepemilikan, dibukti apa namanya KTP-nya sudah KTP orang tuanya, terus kemudian ininya sudah tanahnya juga tanah orang tuanya, akta jual beli juga sudah atas nama akta jual beli orang tuanya, ya silahkan. Ya, ditambah bukti KTP orang tuanya juga boleh, nggak apa-apa dek, silahkan. Ya, nanti data-data yang adik-adik anggap penting silahkan disamarkan, misalnya nick-nya disamarkan. Atau nick-nya depannya boleh ditulis lengkap tapi belakangnya dikasih tanda silang-silang. Misalnya nick-nya 3176 berapa misalnya 2001. Nah, 001-nya misalnya diganti silang-silang-silang. Ya. Kita untuk latihan. Kita tujuannya di sini untuk latihan data tanah adik-adik lengkap. Oke? Itu data terkait dengan administrasi tanah. Terus yang kedua, terkait dengan data fisik tanah. Data fisik tanah, berarti adik-adik harus mengambil gambar atau foto tanahnya. Bisa juga misalnya data ini terkait dengan data tapaknya. Ya kalau misalnya di sini ada gambar tapak tanahnya, silakan diupload juga. Atau tidak, kalau misalnya tidak ada, adik-adik nyeket sendiri boleh, disket. Disket di gambar. Foto tanahnya. Kalau misalnya mau digambar pakai AutoCAD atau digambar dengan misalnya komputer yang lain juga silakan. Bebas. Kemudian ukuran, berarti panjang kali lebar, lebar kali panjang. Terus kemudian deskripsi tanah dalam ukuran tabel Excel. Deskripsi tanah itu maksudnya gini, Dek. Luasan, aksesnya, topografinya, lingkungannya seperti apa. Seolah-olah adik mendata tanahnya, orang tuanya. Formatnya pakai format yang mana? Bebas. Ya, formatnya bebas. Adik-adik bisa melihat, misalnya punya filenya kakak kelas sebelumnya, boleh dilihat pakai bantuan itu boleh. Pakai punyanya DJKN boleh. Mau bikin sendiri juga boleh. Misalnya luas, panjang kali lebar. Panjangnya sekian, lebarnya sekian. Terus kemudian lebar depan berapa. Terus aksesibilitasnya misalnya baik. Terus utilitiesnya seperti apa. Tanah yang adik-adik miliki apa. Terus kemudian lingkungan sekitarnya seperti apa. Nah silahkan. Gitu ya. Nah tugas tadi di-upload dalam folder tugas 1 dalam Google Drive yang dibuat oleh PJ. Nah, tugas ini diharapkan dapat dikumpulkan di tanggal 14 April, berarti hari Rabu. Kenapa saya minta hari Rabu? Nanti biar hari Kamis bisa saya cek. Ya, saya minta dikumpulkan di hari Rabu, tanggal 14 April minggu depan.
biar nanti hari Kamis saya cek, nanti biar Jumat kita kuliah, saya bisa ngecek ke teman-teman kenapa belum dikumpulkan tugasnya atau misalnya atau ada kendala yang lainnya. Gitu ya. Jadi pertimbangannya kenapa hari Rabu karena hari Kamis bisa saya cek terlebih dahulu untuk kuliah kita di hari Jumat di tanggal berapa? Hari Jumat di tanggal 16. Oke. Nah, tugas ini akan berpengaruh kepada nilai aktivitas adik-adik. Entah nanti saya masukkan ke dalam tugas atau masuk ke dalam tadi nilai keaktifan, aktivitas tingkah laku adik-adik. Itu ya. Kemudian, nah oke, terkait dengan tugas dan mata kuliah tadi, ada yang mau ditanyakan dulu adik-adik? Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan Fikri. Mungkin ini agak nggak nyambung juga sih Pak sama materi, tapi cukup mengganggu pikiran saya, Pak. Nah, kan nanti untuk UTS dan UAS, seperti yang Bapak katakan, nanti kita lebih banyak ke praktek ya Pak, praktek ke penilaian tanah kita masing-masing. Nah, saya kan yang waktu mata kuliah penilaian properti itu juga sempat ada tugas yang hampir serupa gitu Pak. Nah, saya itu menghadapi permasalahan yang cukup membingungkan gitu Pak, karena di desa saya itu sangat jarang sekali terjadi transaksi properti, terutama di tanah dan bangunan. Kemudian untuk bangunan sendiri juga jarang sekali untuk yang jual beli gitu Pak. Lebih seringnya itu kayak tanahnya orang tuanya dulu, kemudian diwariskan gitu. Nah, jadi saya mungkin agak kesulitan gitu Pak untuk mencari data seperti itu. Solusinya bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau menurut saya tadi kan sudah saya bilang, kalau misalnya orang tuanya tidak mempunyai bukti tanah misalnya, dibikin penguasaan secara fisik, dibikin semacam surat pernyataan atau berita acara gitu ya, pura-puranya kalian sebagai penilai untuk melakukan penilaian dibuat semacam berita acara atau surat pernyataan bahwasanya tanah itu atas namanya si A, luasnya sekian, misalnya di sertifikat atau bukti atau di surat-suratnya masih atas namanya mbah-mbah sebelumnya gitu ya, masih atas nama kakek nenek atau sebelumnya dari adik-adik gitu ya, yang diwariskan kepada orang tuanya. Sekarang orang tuanya yang memiliki, dalam tanda kutip, memiliki atau menguasai tanahnya, dibuat surat pernyataan. Bahwasanya memang orang tuanya itu yang sekarang memiliki, menguasai dari tanah tersebut. Nah, atas bukti surat pernyataan itu, ditambah mungkin dengan bukti-bukti kepemilikan kalau memang ada. Tadi surat dari mbah-mbahnya, atau surat apa misalnya, silakan kalau misalnya mempunyai PBB dimasukkan juga nggak apa-apa, itu sebagai bukti penguasaan fisik juga bahwasanya dia sudah membayar PBB-nya dan lain sebagainya, silakan dimasukkan. Itu ya, Fikri ya, untuk tanah. Nah, nanti untuk bangunan, itu kasusnya nanti setelah ini kan kita bahas tentang bangunan nih. Untuk setelah ini kita bahas tentang bangunan karena kita juga akan mengumpulkan data fisik bangunan. Nah, untuk bangunan juga sama. Saya pun yakin, saya dulu waktu masih tinggal di Klaten sana, kan saya juga orang Jawa gitu ya. Di rumah saya juga warisan dari kakek saya, kakek dari bapak saya juga sama. Rumah-rumah dari kakek warisan orang tua itu juga sama. Tidak mempunyai IMB juga, walaupun saya rumahnya di tengah kota, tapi tidak punya IMB juga. Nah, itu juga sama, dibikin aja berita acara bahwa saya penguasaan fisik bangunan. Di berita acara itu juga misalnya lebih bagus juga nanti disertakan berita acara penguasaan fisiknya, terus di bawahnya bangunannya itu misalnya kamu deskripsikan aja, luasan sekian, terus kemudian materialnya batu bata, terus kemudian penutupnya cat, terus kemudian lantainya berapa, 2 atau 1, terus kemudian ya pokoknya dideskripsikan bangunan seperti biasa. Orang tua diminta untuk misalnya tanda tangan dari deskripsi yang kamu bikin tadi. Untuk bangunan juga lebih juga sama seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang
yang kasusnya sama dengan Fikri gitu ya. Saya juga makanya saya maklumi kasusnya sama dengan Fikri, silahkan sama gitu ya. Tadi, nah terus ada lagi misalnya, kalau misalnya teman-teman yang punya kasus sedikit berbeda, misalnya mengontrak misalnya, mohon maaf ya, kalau misalnya orang tuanya masih mengontrak, monggo kalau ini saya berikan kebebasan, mau pakai rumah saudaranya atau mau pakai rumah kontrakannya juga boleh. Nah, nanti bikin surat pernyataan juga bahwasanya karena masih mengontrak, maka misalnya perjanjian kontrakannya kalau misalnya bisa meminjam sertifikat dan IMB-nya si pengontrak silakan. Tapi kalau tidak bisa, itu tadi menguasai apa misalnya bukti mengontrak misalnya ada jangka waktu kontrakannya berapa lama, dimulai dari kapan dan lain sebagainya silakan. Tapi kalau misalnya mau pakai rumah saudaranya misalnya juga nggak apa-apa. Gitu ya. Ada lebih nyaman yang mana lah kalau misalnya teman-teman tadi yang mengontrak. Terus yang rumahnya misalnya ada yang tinggal di apartemen, ya berarti ya cukup apartemen bukan satu tower gitu ya, tapi satu unit apartemennya saja. Ya tinggal adik-adik apartemen yang tipe studio atau tipe misalnya kamar 2, kamar 3 dan selanjutnya ya sudah nggak apa-apa. Kalau apartemen kan nanti tinggal gampang kan, penilaiannya nggak usah penilaian tanah dan bangunan, misalnya jadiin satu aja pakai penilaian data pasar misalnya. Ada pasar apartemen yang dijual, nah, tinggal dilakukan penyesuaian. Oke, terus Fikri gimana data-datanya? Nah, baik Pak, terjawab. Tapi gini Pak, hal itu kan juga terjadi untuk tetangga-tetangga dan orang-orang lingkungan sekitar sini gitu kan Pak ya. Nah itu menjadi apa ya, penghalang juga terkait nanti jika mencari pembanding Pak untuk tanah tersebut Pak. Itu bagaimana ya Pak? Untuk nanti mungkin proses penilaiannya selanjutnya nanti Pak. Terutama yang pendekatan data pasar Pak. Oke, kalau untuk penilaian untuk mencari data pembanding, ya mau nggak mau memang harus nyari data pasar. Mau nggak mau memang mencari data pasar. Saya bisa pahami biasanya gitu ya biasanya. Kalau lingkungan di kampung atau desa, kalau saya sih karena orang Jawa ya kampung di desa. Jarang orang untuk menjual tanah ya. Orang-orang Jawa itu jarang untuk menjual tanah. Mereka lebih senang nabung itu dengan tanah. Nabung dengan tanah sehingga banyak menguasai tanah. Mohon maaf ini memang karakteristik orang Jawa seperti itu. Berbeda dengan mohon maaf orang Sunda. Orang Sunda itu kalau nggak punya duit atau kalau nggak bisa dibilang kalau orang Betawi zaman dulu lah. Kalau nggak punya duit itu cuman itu tanah gua sepetak jual aja dijual. Sama dengan orang Sunda juga kalau dulu kebetulan saya pernah Cianjur gitu ya. Itu juga sama, karakteristiknya juga sama. Kalau nggak punya duit jual tanah. Cuman karena rata-rata kalau saya di Cianjur kebanyakan itu mata pencahariannya adalah TKW TKI. Jadi dia banyak kerja di Arab, banyak kerja di Hong Kong, banyak kerja di Cina gitu ya sebagai TKW atau TKI. Kalau laki-laki ya berarti TKI, kalau perempuan berarti TKW. Selama kerja di Hong Kong, di Cina, di Arab, karena si istrinya kerja di sana, itu dia dapat gaji besar. Gajinya itu buat beli tanah, buat beli sawah, beli rumah. Itu ya, buat beli tanah, buat beli sawah, buat beli rumah. Terus dia nabung, punya rumah mewah. Terus kemudian kontraknya habis di sana selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau apa, dia balik lagi ke Indonesia. Nah, balik lagi ke Indonesia, lama-lama tabungannya habis tuh. Lama-lama tabungannya habis, tanahnya ikut kejual juga. Pertama yang dijual tanah atau sawahnya. Yang beli siapa? Yang beli ya temannya yang lain, yang sekarang jadi TKI di Hong Kong, itu kan berarti yang muter gitu. Tetangga-tetangganya itu juga TKI juga TKW juga gitu loh. Tanahnya dijual ke tetangganya, dijual. Terus nanti si A berangkat, si B di rumah, itu gantian yang jual, dibeli. Gitu loh. Jadi muter terus gitu. Pada saat dia punya duit, dia beli tanah dan bangunan. Pada saat dia nggak punya duit, dia jual tanah dan bangunan itu. Ya buat beli motor, buat beli beras, buat beli macam-macam gitu. Orang Betawi zaman dulu juga gitu. Jual tanah gua luas,
tanahnya di seputar Tanah Abang situ dijual sepetak udah berapa. Oke ya, kalau orang Jawa memang karakternya seperti itu. Nah, solusinya adalah adik-adik bisa menggunakan, sorry ada ya, ini tetangga ketok-ketok, ada tukangnya, jadi ada suara ketok-ketok, ini bukan saya tapi tetangga sebelah, karena di perumahan rumahnya sempit, biasa kalau tetangga ketok-ketok bangun rumah, jadi saya ikut kena polusi suara juga gitu ya. Oke ya. Nah, solusinya gimana? Solusinya misalnya adik-adik mencari data di notaris juga bisa. Atau kalau nggak di notaris, di Pak Kepala Desanya. Pak, ada nggak harganya seperti apa? Terus misalnya adik-adik mencari data di kantor PBB setempat, kan bisa masuk ke pajak bumi dan bangunan setempat misalnya. Atau surat keterangan dari kepala desa misalnya. Biasanya kalau di desa itu yang punya PPAT-nya masih menggunakan PPAT camat biasanya ya pada umumnya. Terus biasanya kalau orang desa itu jualnya itu melalui Pak Lurah atau Pak Camat. Jadi dia jarang ke PPAT, notaris PPAT. Dia lebih cenderung ke Pak Lurah biasanya ngasihnya ke Pak Camat. Jadi pakai PPAT Camat. Nah, mungkin Pak Lurah atau Pak Camat tadi bisa juga dijadikan sebagai narasumber untuk mencari data pasarnya. Atau kalau enggak, bisa juga dipakai data-data tahun-tahun yang lalu. Misalnya Fikri tahu ada data setahun 2 tahun yang lalu, ya kalau memang tidak ditemukan data yang terbaru ya silahkan dipakai. Gitu ya. Jadi terkait dengan up to date data yang up to date, ini debatable deh. Kalau di DJP itu data yang digunakan itu maksimal 24 bulan atau 2 tahun itu sudah maksimal. Kalau di DJKN data sepanjang tidak ditemukan data baru, data yang lama masih dianggap sebagai data yang up to date. Tidak ada batasan waktunya. Itu ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau di DJP, data itu banyak di-challenge oleh berbagai pihak. Kalau misalnya nanti di sengketa pajak misalnya, nah itu makanya dia harus menggunakan data yang terbaru maksimal data 2 tahun. Walaupun tidak ada kata-kata tertulisnya, tapi teman-teman fungsional atau reviewer teman-teman di kantor pusat biasanya membatasi usia data, itu umur datanya itu cukup 2 tahun. Tapi kalau di DJKN sepanjang tidak bukan data baru masih diperkenankan menggunakan data itu karena ranahnya pada umumnya adalah ranah BMN. Nah, atau kalau enggak, nah tadi ya masalah data sudah saya beritahukan, silakan cari data yang lama enggak apa-apa. Ini namanya juga latihan. Tapi usahakan yang lahir. Kalau Fikri pakai aturannya DJP maksimal ya berarti 2 tahun. Kalau pakai aturannya DJKN sepanjang data itu baru gitu ya, artinya tidak ditemukan data yang lebih mutakhir lagi, silahkan dipakai. Atau bisa juga menggunakan data kalau tetangganya ada yang mengagunkan tanah itu di bank. Dengan analisis tertentu, nanti kalau misalnya tanah saya ada sawah yang diagunkan di bank terus dicicil gitu ya, selama berapa tahun, itu juga silakan kalau mau dipakai. Cuman saya nggak tahu apakah itu data real atau tidak. Misalnya gini, saya pengen pinjam uang 50 juta ke bank. Agunan saya adalah tanah yang luasnya misalnya 1 hektar. Nah, maksud saya, head to head nggak sih 50 juta dengan harga tanah 1 hektar? Jadi agunannya itu sebetulnya nilainya lebih, tapi uang yang dipinjamnya itu kecil gitu loh. Sebetulnya nilai tanah saya itu 1 miliar atau katakanlah 500 juta. Tapi saya cuma mau pinjam 50 juta. Cuman satu-satunya yang saya agunkan itu duitnya itu cuma tanah itu toh. Jadi nggak ada barang yang lain yang bisa saya agunkan. Akhirnya barangnya gede, tapi dapat agunannya kecil ya. Memang butuh saya cuma kecil. Saya butuh uang 50 juta itu karena anak saya mau masuk sekolah, saya nggak punya duit. Dan saya juga nggak mau jual tanah saya. Ya terpaksa saya agunkan tanah saya yang harganya 500 juta untuk dapat duit 50 juta. Nah ini harus juga dipahami oleh teman-teman.
Jangan hanya terus, oh itu berarti nilai tanahnya kurang lebih 500 juta atau 80%, 80% sama dengan 50 juta. Enggak seperti itu gitu loh. Tapi dilihat juga agunannya itu apa dulu. Gitu ya, bisa dipahami seperti itu ya. Jadi terkait dengan fisik tanahnya, jangan asal langsung, loh, kalau tanah luasnya 1 hektar, di harga 50 juta, ya berarti kira-kira kalau 50 juta itu dianggap 80% dari nilainya 100%, ya berarti ditambah lagi kira-kira 20%-nya, berarti nilai tanahnya kurang lebih 60 jutaan. Enggak gitu, padahal dia memang baru butuhnya 50 juta. Nilai tanah sebenarnya ada 500 juta misalnya. Oke, gimana Fikri? Bisa dipahami? Siap, bisa Pak. Terima kasih. Berarti harus ada validasi gitu juga ya Pak, cari validasi Iya, dulu gitu. iya, iya, iya. Oke, Baik Pak, teman-teman siap. yang lain silakan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan, Putu. Tadi Bapak mungkin menyinggung materi yang tadi, Pak ya. Tadi Bapak bilang terkait dengan access land itu Bapak menyontohkan bahwa kalau misalnya terjadi perubahan peruntukan gitu tanah itu, Pak. Berarti boleh saya katakan kalau kondisinya tanah tersebut adalah access land, berarti nilainya selalu akan jadi lebih kecil gitu, Pak ya. Maksudnya gimana? Maksudnya nilainya kan berpengaruh terhadap nilai gitu. Kalau misalnya kita bandingkan gitu nilai tanah yang dengan contoh Bapak tadi dengan kondisi tanah yang memang sesuai peruntukannya, itu kan berarti berpengaruh terhadap nilai propertinya gitu. Berarti dia berpengaruhnya tuh akan menjadi lebih kecil atau menjadi lebih besar gitu, Pak? Oh, berpengaruhnya nilai tersebut tidak maksimal asalkan high and base use-nya memenuhi syarat. Bisa dipahami. Jadi gini, tanah saya di pinggir jalan. Awalnya jalan itu adalah jalan perumahan. Tapi begitu jalan itu menjadi jalan yang bisa dilewati oleh lingkungan umum, di pinggir jalan itu akhirnya berdirilah kafe-kafe. Gini, Jalan Bintaro Utama Raya yang di depan stan aja, awalnya mungkin adalah jalan perumahan misalnya. Karena apa? Masih terdapat di depan-depan stan itu rumah-rumah juga gitu kan. Seiring berjalannya waktu, Jalan Bintaro Utama Raya yang di depan stan itu banyak berubah menjadi kafe-kafe dan apa namanya dan tempat-tempat makan, nongkrong, warung dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita juga sebetulnya tidak bisa serta-merta mengatakan seperti itu tanpa kita lihat juga dengan high and base use-nya sebetulnya. High and base use yang mana nih? Terutama kalau secara apa namanya fisik oke lah, pasti memenuhi syarat. Sebetulnya high and base use dari sisi hukumnya. Sisi hukum yang mana? Diperkenankan enggak? Yang semula perumahan beralih fungsi menjadi ruko. Diperkenankan enggak dari sisi perumahan beralih fungsi menjadi tempat-tempat kafe tadi. Kalau itu diperkenankan, berarti rumah-rumah yang ada di seputar Jalan Bintaro Utama Raya itu berarti secara high and base use sudah tidak maksimal lagi. Secara high and base use seharusnya di situ adalah cocok untuk komersial. Sehingga nilainya dibanding nilai secara high and base use yang sekarang saya gunakan untuk rumah itu sudah dalam tanda kutip kalah atau lebih kecil dibanding nilai kalau misalnya itu saya gunakan untuk apa namanya untuk komersial. Mungkin itu penjelasannya, Putu. Oh iya Pak, Bisa diterima. bisa Pak, bisa dimengerti Pak. Ya, bisa. nah bisa dimengerti. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ya intinya kalau kita ngomong high and base use, kita harus taat aturan ya. Salah satu dari 4 komponen high and base use itu nggak cocok, berarti dia nggak cocok. Walaupun secara nyata di lapangan itu bisa berubah. Kalau kita ngajukan izin, rumah kita nggak bisa jadi ruko, ya berarti memang secara high and base use rumah. Walaupun kenyataannya banyak orang mengubah rumah tanpa izin. Tapi high and base use-nya tetap rumah. Jadi terjadi pertentangan antara high and base use sama kondisi yang nyata di lapangan.
sama dengan adik-adik misalnya bangun rumah di sawah. Artinya gini, kan banyak nih jalur hijau yang dibeli, tapi nggak keluar izinnya, tapi nekat bangun rumah di jalur hijau. Jalur hijau itu artinya sebetulnya peruntukannya untuk sawah atau untuk yang lain, tapi banyak orang beli sawah untuk dibangun rumah. Nah, itu sebenarnya high end bisnisnya nggak cocok itu buat rumah. Tetap masih harus berupa sawah karena dia nabrak aturan. Ya. Silakan kalau mau ada yang masih ditanyakan lagi. Pokoknya materinya kita habiskan sampai adik-adik nggak ada pertanyaan pakai Zoom. Nanti kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi pakai Zoom, berarti kuliah Zoom-nya selesai. Nanti kuliah terakhir pakai WA Group sampai dengan jam 10 atau 10 kurang 10 karena saya harus ngisi portal. Yuk silakan. Saya Pak, izin bertanya Pak. Silakan Yofi. Kalau misalkan ada rumah plotex kayak tadi Pak ya, 2 rumah yang dijadikan satu, kemudian itu mau dijual propertinya, itu rumahnya dinilai sendiri-sendiri karena 2 sertifikatnya kan atas nama yang berbeda atau jadi satu kesatuan Pak? Ini jualnya. Iya, kalau misalkan ingin jualnya dijual. Satu atau jualnya sendiri-sendiri? Karena sudah digabung tapi sertifikatnya tetap 2 orang yang berbeda gitu, misalkan suami sama istri. Ini memang apa ya? Tergantung dari penilai ini sebetulnya, tergantung dari penilai. Jadi gini ya, kalau di DJKN untuk kondisi tanah yang seperti ini itu dimungkinkan untuk dinilai 2. Tapi juga tidak disalahkan untuk dinilai 1. Karena memang secara fisik itu sudah menyatu, tapi secara hukum memang berbeda. Secara fisik nyatu, secara hukum memang berbeda. Nah ini kalau silakan dibaca di aturannya DJKN, dia memang diperkenankan untuk dinilai berbeda-beda. Dalam arti secara fisik, tapi juga gini ya, dinilai berbeda-beda, dinilai dengan dua laporan penilaian secara ya. Kalau versi saya, artinya gini, jangan sampai yang satu isinya cuma dapur sama kamar mandi, yang satunya lagi ruang keluarga, ruang tamu ada di sana gitu. Kalau seperti itu kan jadi nilainya jadi berbeda. Saya kalau seperti itu lebih cenderung nilainya jadi 1. Tapi kalau tadi kita belinya suami istri, beli satu rumah, si ininya juga beli rumah dan misalnya memang disatukan tapi seolah-olah bisa dipotong jadi 2, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah benar-benar menyatu, yang sini isinya kamar mandi tok sama dapur, yang sini isinya tadi ya harus menilainya jadi 1. Bisa dipahami, Yofi? Kalau misalkan kayak tadi Pak ya, 2 terus yang satu isinya kamar mandi sama dapur, 1 ruang keluarga, ruang tamu, tetapi itu ada 2 sertifikat, itu mempengaruhi nilai atau bagaimana Pak? Ada 2 sertifikat gitu. Sepanjang sertifikatnya jelas, sepanjang memiliki sertifikat yang jelas, misalnya sama-sama HGB, sama-sama HM dan lain sebagainya, maka tidak ada masalah. Atau misalnya 1 HM, 1 HGB pun, paling-paling nanti nilai di HGB-nya sedikit lebih kecil daripada HM-nya. Namun karena itu jadi 1, mungkin perbedaan sedikit itu jadi nggak kelihatan. Tapi orang akan melihat, loh, ini HGB yang perlu ditingkatkan lagi menjadi HM. Itu Yufi, gimana? Iya, berarti sebenarnya kalau secara legalitas nggak ada ya, bisa nggak ada. Bisa dijadikan 1. Kalau misalnya kasus di rumahmu seperti itu ya nggak apa-apa, kumpulin aja 2 sertifikat. Kalau memang sertifikatnya 2 atas nama bapakmu sama atas nama ibumu nggak apa-apa. Kalau satu-satu kan nggak lucu, nanti kamu menilai 1 rumah bapakmu toh, rumah bapakmu tadi yang kamar tidur sama kamar tamu sama kamar keluarga, ruang keluarga. Sedangkan dalam yang rumah ibumu gitu ya, isinya dapur sama kamar mandi, kamu cuma ngumpulin loh. Rumahmu cuma dapur sama kamar mandi, nggak ada ruang keluarga, kamu tidur di mana kan? Nggak lucu juga kan?
Oke? Oke, Silakan teman-teman kalau ada yang lain. terima kasih Pak. Ya, kalau di DJKN memungkinkan dinilai sendiri-sendiri. Tapi dengan catatan tadi ya, kondisi fisiknya juga mempengaruhi. Nah, kalau kondisi fisiknya sudah berdiri bangunan, ya jangan dinilai sendiri. Tapi kalau misalnya stand, sertifikatnya banyak dan memang bisa dipotong-potong, nggak apa-apa dinilai masing-masing. Tapi kalau di DJP, itu nilainya malah justru 1. Di DJP tidak bisa dipecah-pecah sih, tapi pada umumnya kalau di DJP lebih cenderung dinilai 1 kesatuan. Pengalaman saya di DJP melakukan penilaian itu mesti jadi 1. Orang beli rumah, kemudian kita satukan. Kalau memang kondisinya memang bisa disatukan. Ya, tapi kalau memang kondisinya memang dipisahkan ya kita pisahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih cenderung bisa disatukan, kalau di DJP lebih cenderung dijadikan 1. Kalau zaman dulu BP2 juga masih di DJP cenderung dijadikan 1 SPPT PBB. Oke teman-teman, silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Terkait tugas sih, Pak. Kalau misalnya saya gini, Pak, tadi kan bilang disarankan untuk menggunakan rumah sendiri gitu kan, karena lebih familiar lah kita, Pak. Kalau misalnya ya, lebih mudah mencari datanya. Ya, betul. Kamu nggak perlu minta orang lain lah di luar keluarga. Betul, Pak. Terus tapi kalau misalnya gini, Pak, seandainya rumah kita itu kita tahu bahwa seperti pertanyaan tadi itu susah untuk mencari data pembanding, nanti kemudian transaksi jual belinya nggak ada. Tapi kalau kita menggunakan rumah saudara, mungkin dari segi dilihat dari luasnya, kemudian dari segi ketersediaannya itu lebih memungkinkan untuk adanya data pembanding. Apakah boleh kita menggunakan rumah saudara tersebut, Pak? Nggak apa-apa. Silakan aja. Silakan. Maksudnya teman-teman yang nyaman yang mana? Saya cuman berharap itu ini datanya lengkap semua gitu ya, datanya lengkap semua. Jadi kita belajar juga untuk melengkapi data-data penilaian baik secara administrasi maupun secara fisik. Terus kemudian nanti juga bangunan juga diusahakan datanya lengkap, jadi teman-teman terbiasa untuk mengumpulkan data secara lengkap. Kalau saudaranya bisa dimintain tolong untuk rumah saya nilai ya nggak apa-apa. Kalau memang adik-adik nyaman dengan menggunakan rumah saudaranya ya silahkan. Tapi saya tadi pertimbangan menggunakan rumah sendiri itu karena tadi lebih mudah kan minta orang tuanya, Pak pinjam sebentar sertifikatnya gitu kan. Terus atau ke itunya buat apa minjem sertifikat gua kan misalnya gitu kan, misalnya seperti itu. Terus adik-adik juga di masa pandemi ini kan ya monggo, artinya kalau ke tempat saudaranya, kalau saudaranya bisa menerima kan nggak apa-apa, kan tidak semua saudara bisa menerima kondisi pandemi ini loh. Ini orang tidak satu rumah saya, misalnya nanti moto-moto ruangan rumah, misalnya kan untuk bangunan kan adik-adik misalnya foto ini ruang makan, ruang keluarga, ruang ini kan mau mendeskripsikan bangunan kan, misalnya itu kalau saudaranya berkenan sih nggak apa-apa. Kita hanya dalam rangka tugas aja sih sebetulnya. Ya monggo, kalau misalnya tadi saya contoh si Fikri misalnya rumah saya nyari harga jualnya atau harga data pasar pembandingnya susah, kalau rumah saudara saya yang ada di perumahan atau tengah kota mudah ya nggak masalah sih kalau saya sepanjang itu nanti bisa mempermudah tugas dan pekerjaan adik-adik. Intinya saya seperti itu. Ya. Oke, silakan. Kalau masih ada lagi, waktunya masih sekitar 30 menit. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Ryan. Berkaitan dengan tugas tadi, terdapat itu, Pak, yang data fisik kan ada gambar atau foto tanah. Nah, itu bagaimana ya, Pak? Saya masih belum paham, Pak, tadi, Pak. Oh, ya kan, misalnya gini, kamu membuktikan ngomong, tanah saya ada di sudut, misalnya. Nah, tanahmu ada di sudut itu buktinya apa? Misalnya buktinya gambar situasi, misalnya kamu bikin sketch, tanahmu memang ada di sudut. Terus foto dari dua sisi, ya memang kalau misalnya memang ada rumahnya ya otomatis tanah dan bangunan, tapi dari sisi depan, sisi samping, kalau memang rumahmu ada di sudut. Misalnya gitu contohnya. Terus kamu bilang tanah saya lebar depannya 10, ini
Ya, kamu kan bisa juga lihat ini apa lebar depannya seperti apa. Nah, sketch-sketch seperti itu kan sebetulnya terserah kalian. Mau kalian bikin atau tidak, banyak cara kan. Kalian bisa download Google Drive, Google Map misalnya. Dari Google Map misalnya bisa dilihat dari atas misalnya dari kamera Google misalnya, nggak apa-apa, pakai kamera Google kan membuktikan sudah ditampilkan di situ. Oh, ini kondisi rumah tanpa sketch yang ada di Google seperti ini. Ternyata kalau Google-nya cocok kan enak, tinggal copy paste dari Google. Itu Raihan bisa diterima? Berarti boleh foto gitu ya, Pak? Iya, foto Oke, sketch Pak. juga boleh. Sketch kan, makanya tadi sketch kamu gambar sendiri boleh. Kamu beli Google boleh, atau Waze juga boleh misalnya. Kan itu di Waze atau di Google kan juga kelihatan tuh, misalnya kalau memang rumahmu ada internetnya loh ya, nanti kalau ternyata di desa nggak ada, terpaksa bikin sketch ya, apa boleh buat kan, bikin sketch sendiri. Itu loh maksudnya. Maksud saya gitu. Membuktikan kalau tadi kamu memberikan informasi yang jelas kepada orang yang akan membaca laporan penilaianmu. Intinya gitu, informasi sejelas-jelasnya kepada orang yang mau membaca laporan penilaianmu. Oke, bisa dimengerti ya? Oke. Ya, Pak. Oke, yang Terima lain kasih, silakan. Pak. Ya, Pak, izin bertanya. silakan. Pak, untuk saya mau tanya soal kasus yang di slide tadi. Itu keuntungan developer itu 13%-nya dikalikan sama yang mana, Pak? Kalau tadi kan bilangnya dari tanah mentah, harga tanah mentah. Berarti dari harga tanah mentahnya. Oh, berarti 13% itu dikali sama harga tanah mentah. Harga apa? Penghasilan kotor dari tanah mentah. Penghasilan kotor dari tanah mentah. Ini kan istilahnya itu cuma contoh soal aja kan, kita harusnya kan memang mencari kalau kita realnya sebetulnya developer itu juga cari keuntungannya berapa sih. Kalau ini kan contoh soal bahwasanya kita mencari dari harga kotor tanah mentahnya berapa, pendapatan kotor dari tanah mentah dikalikan dengan keuntungan ketemu sekian. Ya, contoh. Tapi memang ini. Iya, Pak, berarti. Silakan. 13% itu dikali sama penerimaan dari yang harga jual tanah per tahun itu ya? Iya. Terima kasih. Ini refresh ya teman, ini cuma sebenarnya refresh. Kami kalau untuk digunakan untuk teman-teman menilai residensial sih kurang cocok. Saya yakin mungkin teman-teman ya tadi tanahnya nggak akan segede-gede seperti ini gitu. Tanahnya nggak akan segede-gede seperti ini. Gitu ya. Walaupun orang tuanya punya tanah segede-gede seperti ini, tapi bukan dipakai untuk tempat tinggal, saya yakin pasti dipakai untuk usaha, pasti dipakai untuk kebun, pasti dipakai untuk sawah, pasti dipakai untuk yang lain. Kalau untuk tempat tinggal biasanya ya secukupnya lah. Gitu ya. Kecuali tadi kalau teman-teman kayak Pak Prabowo tadi memang rumahnya luas kan, ada tempat upacaranya, ada di Hambalang, ada tempat berkudanya, kandang kuda, peternakan, dan lain sebagainya, ya oke lah. Oke teman-teman, masih ada lagi? Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Anggita. Pak, gini. Kalau misalnya ya Pak, suatu hari nanti itu kita menilai nih Pak rumah. Nah, rumahnya ini sebenarnya tuh letaknya itu di hook, Pak. Tapi rumahnya itu hanya menghadap ke satu sisi. Jadi itu kalau biasanya hook kan pintunya ada 2 gitu ya Pak. Misalnya depan sama samping. Nah, itu tuh cuma hadap di satu sisi dan rumah itu tuh tidak ada pagarnya. Jadi sampingnya itu yang yang bukan pintu masuknya tuh cuma tembok gitu loh Pak, kayak rumah-rumah biasanya yang tidak di hook. Nah, dalam penilaian properti ke depannya, misal kita menemukan kasus seperti itu, pengurang dari hook, maksudnya yang merugikan dari hook kan tadi kan hilangnya privacy dan misalnya pembayaran pagar, pembangunan pagar ya Pak. Nah, tapi kan di situ kan kalau privacy kan juga nggak hilang juga, soalnya cuman ada satu pintu, terus juga nggak ada pagarnya. Apakah saat kita menilai itu tetap dijadikan sebagai pengurang ya Pak?
Terima kasih, Pak. Enggak juga sih, sebetulnya enggak juga. Karena adik-adik melihatnya dari data pasar, lebih cenderung melihatnya juga dari sisi pasar aja. Realnya kan gini, huk itu kan tanah ya, huk itu tanah. Artinya, walaupun bangunannya tidak mencerminkan lokasinya, ya berarti tanah kan tetap lokasinya ada di situ. Jadi adik-adik seolah-olah menilai terpisah antara tanah dan bangunan. Tanah kalau lokasinya di huk, ya dinilai di huk. Walaupun bangunannya tidak mendukung ke arah nilai yang huk. Nah, salah satu identifikasi nilai di huk itu sebetulnya mudah, Dik. Mudahnya itu ya ini kasus contoh untuk ini aja lah. Untuk tanah yang sedang dikembangkan oleh developer. Di developer biasanya akan ada klausula untuk kelebihan tanah akan diberikan biaya, ditambahkan biaya 1 juta per meter persegi. Berarti kelebihan tanahnya itu nilainya 1 juta per meter persegi gitu, Dek. Ya. Nah, sekarang berarti ada 2 nilai sebetulnya yang bisa diambil dari situ. Nilai secara pasar dan nilai secara kelebihan tanah, Dik. Nah, nilai secara pasar adalah berarti seolah-olah bangunan itu ada di tengah, terus nilai jualnya dikurangi dengan nilai bangunannya, akan ketemu nilai tanah tok. Nilai tanah tok secara kondisi yang sebenarnya. Baru dikurangi dengan nilai huknya tadi. Bisa dipahami, Dik, bisa dipahami, Dik. Jadi gini, misalnya tanah dan bangunan itu dijual di huk itu 500 juta misalnya. 500 juta. Nah, karena ditentukan oleh developer tadi, harga kelebihan tanahnya itu per meter itu 1 juta. Nah, tinggal dicari aja kelebihan tanahnya itu berapa sih yang ditentukan oleh developer. Tinggal 1 juta kali berapa? 10 meter misalnya. Oh, berarti ya kelebihannya 10 juta. Berarti 500 juta dikurangi 10 juta. Berarti udah ketemu 490 misalnya gitu kan. Nah, angka 490 itu dikurangi bangunannya. Dikurangi bangunan akan ketemu berapa nilainya. Nah, akan ketemu nilai tanahnya itu di sini berapa. Yang harga normalnya. Berarti nilai tanah secara normal sebetulnya di lokasi itu adalah sekian. Bila ditambahkan dengan yang ada di huk, ditambah 10 juta tersebut jadi sekian. Kalau dibagi, yang semula misalnya 700.000 per meter, oh karena di huk harganya jadi 800.000 per meter. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Terima kasih. Bisa ya? Nah, karena ada tadi penambahan nilai tadi loh, yang contohnya seperti itu, contoh mudahnya seperti itu. Oke deh, ada yang lain lagi? Silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Cukup? Kalau cukup kita beralih diskusi pakai WAG gitu ya.